Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu, kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo sebesar 3,75 juta akhirnya memunculkan kericuhan wisata di kawasan pariwisata premium Labuan Bajo. Beberapa hari terakhir, sejak pemerintah memutuskan menetapkan tarif masuk dinaikkan dari 150.000 menjadi 3.750.000, pelaku usaha wisata lokal di Labuan Bajo kemudian bereaksi. Aksi unjuk rasa berjilid-jilid yang saat ini kemudian cenderung mulai tidak kondusif, ditandai dengan bertambahnya eskalasi personil keamanan yang diturunkan ke Labuan Bajo, akhirnya memunculkan kesan bahwa situasi destinasi premium sedang tidak baik-baik saja. Jika kita melihat banyaknya pendapat yang justru mendebat kenaikan tarif, di antaranya belum ada payung hukum yang jelas tentang retribusi tarif masuk ke Labuan Bajo, adalah salah satu indikasi yang menunjukkan belum sempurnanya kerja pemerintah dalam tata kelola penataan Labuan Bajo sebagai destinasi premium, khususnya soal kenaikan tarif ini. Demonstrasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata lokal akhirnya memutuskan untuk melakukan mogok massal sejak 1 Agustus hingga akhir Agustus. Mogok massal ini dilakukan dengan tidak memberikan pelayanan kepada wisatawan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan pariwisata itu sendiri. Di samping pernyataan mogok massal, mereka juga terus melakukan aksi agar pemerintah baik provinsi maupun pusat mengkaji kembali kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo. Jika kita lihat dari aspek konservasi, kita sepatutnya mendukung bahwa kunjungan ke Taman Nasional Komodo perlu dibatasi. Kenaikan tarif sebagai bagian dari kompensasi terhadap penurunan daya dukung ekonomis, daya dukung konservasi, daya dukung sumber daya alam akibat banyaknya pengunjung adalah sesuatu yang mesti terlaksana. Mendukung konservasi artinya mendukung kelestarian komodo itu sendiri. Karenanya setiap aktivitas manusia yang ditengarai mengganggu, keseimbangan, yang ditengarai mengganggu habitat, patut dikendalikan. Sahabat rasional, jika kita lihat aksi yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo, dalam konteks image pariwisata memang sangat disayangkan. Saat ini dunia pariwisata, dunia internasional sementara melihat bahwa Taman Nasional Komodo, khususnya Labuan Bajo, sementara tidak kondusif. Citra atau image yang harus dibangun dari sebuah destinasi yang sudah dikatakan premium, yang menjadi tujuan pariwisata dunia, harusnya dalam kondisi excellent dan zero trouble maupun problem. Faktanya Labuan Bajo saat ini sementara menyemai dan memanen serta mempertontonkan permasalahan dan perselisihan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun pemerintah pusat kayaknya perlu mengkaji ulang, bukan pada soal penetapan tarif, bukan pada soal pembatasan jumlah kunjungan, namun pengkajian ulang ini pada aspek sosial budaya dan sosial kemasyarakatan. Kita sadari bahwa pandemi COVID sejak 2019 akhir hingga 2021 kemarin sudah meruntuhkan tegaknya ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata. Dan saat ini pelaku usaha pariwisata lokal maupun nasional
baru mulai merecovery, baru mulai menata membangun kembali kehidupan ekonominya lewat geliat pariwisata yang mulai bertumbuh. Harusnya pemerintah memberikan stimulus sekiranya ada kenaikan ini dalam rangka menjaga kehidupan ekonomi dari pelaku usaha wisata lokal. Pemerintah perlu memikirkan bahwa pariwisata Indonesia bahkan dunia saat ini masih pada fase recovery. Pemerintah baru boleh menaikkan tarif ini ketika pariwisata sudah memasuki fase ekspansi. Demonstrasi yang dilakukan kemudian menimbulkan sebuah gejolak sosial yang memang mengganggu sensitivitas wisatawan. Labuan Bajo saat ini menjadi destinasi yang sudah tidak ramah lagi terhadap pengunjung. Wisatawan terlantar, tidak punya akses menuju ke penginapan, tidak punya akses menikmati destinasi setelah sudah mengeluarkan uang dan berjalan jauh dari tempat asalnya. Maka wajar ketika Gubernur Nusa Tenggara Timur menyatakan akan mengambil sikap tegas terhadap siapapun di Labuan Bajo yang mengganggu kenyamanan wisatawan, yang berusaha mengintimidasi wisatawan, dan yang berusaha menutup akses wisatawan untuk mendapatkan pelayanan. Pernyataan gubernur ini tidak boleh dilihat sebagai pernyataan yang kemudian diberi stigma bahwa gubernur sementara mengajak berkelahi pelaku pariwisata lokal. Pernyataan gubernur ini harus dilihat pada aspek penekanan, yakni wisatawan tidak boleh sampai terganggu. Tamu tidak boleh sampai kehilangan akses pelayanannya. Tamu tidak boleh sampai kehilangan imajinasi, ekspektasi, atau apapun impiannya tentang destinasi. Karena Victor pasti tahu betul bahwa membangun citra destinasi, membangun sebuah image destinasi dibutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang. Selain gelontoran rupiah yang sudah jatuh, sudah mengalir, dan saat ini hampir pasti seolah-olah mubazir akibat tingkah dari pelaku pariwisata lokal. Sahabat rasional, dalam konteks ini kita mau mendudukan sesungguhnya apa yang diteriakan oleh pelaku pariwisata lokal bukan soal menentang kenaikan tarif, bukan soal pembatasan jumlah kunjungan, tapi soal momentum kebijakan ini dilakukan. Karena momentum kebijakan ini dinilai tidak tampan, di mana mereka baru mau mulai menata kehidupan ekonominya. Mereka baru mau mulai mengais dan mengumpulkan remuk redam kehancuran ekonominya yang kemarin kolaps karena COVID. Harusnya pemerintah juga berpikir tentang ini. Kalaupun harus dinaikkan per 1 Agustus, pemerintah perlu memikirkan apa langkah sosial lainnya yang perlu dilakukan dalam rangka menguatkan struktur ekonomi pelaku usaha pariwisata lokal. Kenaikan tarif, pembatasan jumlah kunjungan dalam kepentingan konservasi adalah mutlak keputusan yang benar. Namun, keputusan yang benar ini perlu juga memperhatikan momentum sosialnya. Sayangnya, momentum sosial ini terabaikan. Karenanya, terhadap kasus Labuan Bajo, terhadap demonstrasi yang dilakukan, kita tetap pada satu titik. Pertama, mendukung konservasi di Taman Nasional Komodo, mendukung kelangsungan kehidupan Komodo, dan menyampaikan pesan penting dan kritis terhadap pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat yang kemarin melakukan demonstrasi, bahwa sesungguhnya Komodo hanya kebetulan ditempatkan Tuhan untuk ada di Manggarai Barat, tapi sesungguhnya Komodo adalah milik dunia. Mengusik Komodo untuk kepentingan rupiah, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan komersil, sambil melupakan bahwa Komodo adalah bagian dari cerita peradaban, menyimpan cerita tentang peradaban, menyimpan cerita tentang masa lalu yang hingga saat ini masih ada, masih hidup, dan masih eksis, adalah sesuatu yang salah. Komodo harus dilihat sebagai milik dunia sekalipun adanya di Labuan Bajo. Karena Komodo adalah properti dunia, Komodo adalah milik atau warisan dari Tuhan untuk dunia, maka Komodo patut dilestarikan. Menjadikan Komodo sebagai aset tidak hilang dalam 10-20 tahun.
kita berutang peradaban pada generasi 300-400 tahun mendatang. Sama halnya ketika kita memetik hasil sekarang, karena adanya utang peradaban dari generasi sebelum kita yang menjaga, merawat, dan membiarkan komodo tetap ada di alam. Demonstrasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata lokal di Labuan Bajo tidak boleh sampai mengganggu sensitivitas wisatawan. Tidak boleh sampai merusak image pariwisata Indonesia, image pariwisata Labuan Bajo yang saat ini menjadi destinasi premium, yang saat ini sementara mendunia. Jangan sampai karena keserakan kita, akhirnya image yang dibangun dengan gelontoran rupiah dari uang rakyat yang begitu besar, dengan kerja yang lama bertahun-tahun, kerja bersama antara pemerintah dan rakyat, akhirnya hancur hanya karena demonstrasi ini. Pemerintah juga perlu membuka diri, perlu kemudian mengkaji apa saja yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai kompensasi dari kenaikan harga ini. Kita sepakat bahwa kenaikan tarif ada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat, namun kompensasi itu harus diungkapkan, diucapkan dalam bentuk dan catatan yang pasti. Sosialisasi saat ini mungkin bagi banyak orang sudah terlambat karena gejolaknya sudah ada. Namun bagi kita, sosialisasi, kesediaan membuka diri, berpikir untuk 3-4 ribu tahun ke depan, berpikir soal warisan sejarah, warisan peradaban yang mau kita terus wariskan kepada generasi mendatang, berpikir soal potensi ekonomi yang muncul dari ekon yang bernama komodo adalah hal yang paling rasional dan menjadi pertimbangan bersama. Kita jaga komodo tetap eksis, kita jaga pariwisata tetap bertumbuh, kita jaga posisi pemerintah sebagai fasilitator, kita jaga pelaku usaha wisata lokal sebagai jembatan bagi dunia untuk melihat komodo. Kita jaga semuanya dalam keseimbangan agar komodo tetap menjadi kebanggaan, menjadi harga diri, menjadi cerita peradaban yang hidup. Terutama komodo menjadi warisan terbesar kita bagi generasi mendatang. Salam rasional.